Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat dosen kami Ibu Hajar Rahmatullaili SEMM serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah materi yang membahas tentang sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM. Baik, langsung saja kita persilakan kepada pemateri pertama. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu Management Information System. Pengertian sistem informasi manajemen sendiri adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Nah, umumnya sistem informasi manajemen ini tuh digunakan untuk memecahkan atau mengatasi suatu masalah dalam perusahaan seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan. Dan yang kedua itu menurut Botnar dan Hopwood. Menurutnya, sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk menginformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Contohnya itu seperti Accounting Information System. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Fungsi yang kedua mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Yang ketiga, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan, dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Yang keempat, membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang didapat. Yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Yang keenam, untuk minimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Stilsa. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan sistem informasi manajemen. Baik, apa aja sih teman-teman tujuan sistem informasi manajemen tersebut? Sistem informasi manajemen memang memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bidang usaha. Tujuannya apa saja sih? Yang pertama ada menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan produk serta strategi bisnis. Yang ketiga ada menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan mengambil keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang keempat, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Baik teman-teman, jadi dari beberapa tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Azhara. Di sini saya akan menjelaskan contoh sistem informasi manajemen. Namun saya tidak hanya memberitahu apa saja contohnya, tetapi saya juga menjelaskan apa fungsi dari contoh tersebut. Yang pertama ada Executive Support System, merupakan jenis sistem pendukung manajemen yang memberikan informasi kepada senior eksekutif untuk membantu dalam mengambil keputusan. ESS, jadi ESS itu Executive Support System, kita singkat aja ya menjadi ESS, memberikan akses yang mudah untuk bisa mengetahui informasi internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan perusahaan atau organisasi.
Contohnya di sini ada database eksternal, ada laporan teknologi seperti catatan paten dan lain-lain. Juga ada pun laporan teknis konsultan, laporan pasar, dan informasi rahasia tentang pesaing. Yang terakhir ada peraturan pemerintah. Kenapa peraturan pemerintah masuk? Karena kembali lagi kepada pengertiannya, dia itu merupakan jenis sistem pendukung. Jadi dia hanya merupakan jenis sistem pendukung. Oke, lanjut. Yang kedua ada Group Decision Support System and Computer Support Collaborative Work System. Seperti namanya, Group Decision Support System yaitu sistem pendukung keputusan kelompok. Adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Dan di area globalisasi ini, sistem pendukung keputusan kelompok ini sangat membantu suatu organisasi ataupun perusahaan, karena sistem pendukung ini membuat rapat menjadi fleksibel. Jadi lebih mudah perusahaan untuk mengadakan rapat tanpa harus berkumpul bersama dalam waktu dan tempat yang sama. Sedangkan komputer Support Collaborative Work System yaitu jenis alat bantu akan meningkatkan produktivitas setiap bisnis dalam mengambil manfaat dari kerja sama tim yang hebat. Dan kolaborasi itu adalah kuncinya. Jadi jika yang pertama itu adalah pelantarannya, seperti misalkan kita nge-zoom, nah itu masuk yang pertama. Tapi kalau misalkan yang Computer Support Collaborative Work System itu dia itu lebih ke ini perangkat lunak atau misalkan layanannya dan juga tekniknya. Jadi seperti misalkan kita dalam satu jaringan LAN atau WAN, dia tuh lebih masuk ke Computer Support Collaborative Work System. Di nomor 3 ada Expert System, yaitu sistem ahli, namun yang lebih banyak dikenal sebagai sistem pakar. Dan juga ada Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Mungkin ini sudah sering kalian dengar. Adapun contoh dari sistem pakar yaitu MYCIN, yang berarti adalah diagnosa penyakit. Sistem ini bisa menganalisis data sedetail mungkin karena sistem ini sudah setara dengan dokter-dokter di luar sana. Ada pula Delta yaitu pemeliharaan lokomotif listrik diesel, dan juga Shopee analisis secret elektronik. Lanjut, kita ada contoh dari kecerdasan buatan yaitu sistem asisten virtual. Namun asisten virtual di sini bukan berarti seperti robot atau lain sebagainya. Dia bukan bersifat hardware, tetapi dia bersifat software, yaitu perangkat lunak. Jadi sistem virtual di sini itu biasa kita kenal kalau dalam smartphone itu yaitu Oke Google. Nah, itu juga termasuk ke dalam asisten virtual. Dan juga ada contoh kedua yaitu filter Instagram. Filter Instagram ini adalah hasil sistem dari kecerdasan buatan. Dan yang ketiga ada layanan konsumen virtual atau yang biasa kita sebut sebagai customer service. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan dari sistem ahli dan juga kecerdasan buatan. Sistem ahli ini lebih menurunkan. Jadi misalkan dokter itu membuat sistem ahli, berarti si sistem ahli ini hanya sebatas pengetahuan dari si dokter tersebut. Berbeda dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini cenderung lebih hebat ya. Biasanya dia itu akan bisa lebih naik level dibandingkan orang yang membuatnya gitu. Di nomor 4 ada Decision Support System, yaitu biasa disebut DSS. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus salah satu pengambilan keputusan ini pernah terjadi pada salah satu brand telepon genggam yang cukup ternama di dunia, yaitu Nokia. Karena merasa memimpin di industri tersebut, Nokia akan melakukan inovasi ke teknologi yang lebih modern, sehingga berakhir dilibas oleh para kompetitor lainnya. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui jika para petinggi perusahaan perlu menentukan pilihan terkait strategi dan keputusan pembisnisnya dengan pertimbangan yang matang dan melihat dari segala aspek. Nah, disitulah decision support system berperan untuk membantu para kompetitor, para pembisnis itu untuk melihat dengan sudut pandang yang lebih jauh. Jadi decision support system ini hampir sama dengan yang nomor 2. Tapi bedanya nomor 2 itu dia lebih grup, kayak dia tuh lebih ke kelompok. Jadi stuck aja dengan keputusan yang di kelompok, tidak menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heraldin. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir,
yaitu tentang manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen: sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi. Pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.